Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Coba Anda perhatikan foto-foto ini guys ya. Ini adalah anak-anak dan wanita dari kaum muslimin Rohingya yang keluarga mereka dibantai di Myanmar sampai mereka terusir dari wilayahnya. Anda bayangkan, wanita dan anak-anak. Saya baru tadi baca berita guys, di mana betapa kejamnya militer Myanmar, bahkan mereka menghancurkan gereja dan saya nggak tahu tadi apa seperti tempat ibadah selain masjid. Lupa saya, entah gereja entah umat ibadahnya umat Buddha guys. Jadi kalau Anda mengerti betapa kejamnya militer Myanmar, Anda mengerti kenapa mereka diri dari Myanmar. Saya asli guys, saya nggak tega guys melihat ada wanita dan anak-anak menangis. Apa yang ada di pikiran para mahasiswa yang dengan teganya mendemo dan mengusir paksa mereka? Di mana hati kalian, wahai mahasiswa? Di mana perasaan kalian? Apakah hati dan perasaan kalian sudah mati? Apakah kemanusiaan telah mati di negeri ini? Sekejam-kejamnya ya, Anda bayangkan. Kita umat Islam ketika sedang berperang. Bahkan tentara yang menyerah kalah, tentara musuh, Anda bayangkan. Tentara musuh yang terang-terangan memerangi kita kalahkan dan kita tawan di tahanan. Itu kita lakukan dengan baik. Mereka kita kasih makan dengan apa yang kita makan. Kita lakukan dengan baik. Tidak kita usir, tidak kita apa-apain. Bahkan ketika kaum muslimin, ya, contohnya Sultan Mehmet, Muhammad Al-Fatih, berhasil mengalahkan Konstantinopel dan menguasai kota Konstantinopel. Tidak ada satupun penduduk Kristen di sana yang diusir oleh Sultan Mehmet. Silakan, siapa yang mau keluar silakan, yang mau tinggal silakan. Permenkan dulu. Ketika kaum muslimin, ya, dengan jenderal-jenderal perang yang hebat, dengan tentara yang terbaik, menaklukkan wilayah musuh, tidak pernah mereka mengusir musuh dari wilayahnya. Mereka hidup bersama-sama. Coba Anda bayangkan itu. Pasukan kaum muslimin menaklukkan suatu wilayah, mereka melakukan itu rakyat dengan baik. Coba Anda bayangkan. Dilakukan sama dengan kaum muslimin lainnya yang non muslim dikenakan jizyah alias pembayaran harta untuk pelindungan. Anda bayangkan coba. Anda bayangkan coba. Yang saya takutkan guys, ini adalah akhir zaman. Yang saya baca bahkan komentarnya itu mengatakan begini guys ya, mirisnya gini. Mereka ini sebenarnya adalah penjajah. Nanti mereka akan menjajah kita. Anda itu seakan-akan tahu masa depan. Faktanya kita melihat fakta, jangan melihat masa depan. Kita boleh waspada, tapi jangan kita melupakan kemanusiaan.
Apa mungkin mereka menjajah kita? Coba lihat. Coba, muka-muka begini apa mungkin menjajah kita? Wanita dan anak-anak yang mereka lakukan hanya bisa menangis. Lihat, buka mata kalian, mahasiswa. Mereka ini wanita dan anak yang tidak punya kekuatan, hanya bisa lari dan lari. Di mana hati nurani kalian, wahai mahasiswa? Di mana? Apa kalian sudah mati hati dan perasaan kalian? Apa kalian sudah tidak punya rasa kemanusiaan lagi? Coba bayangkan ini terjadi pada kalian. Bayangkan itu adalah adik-adik orang tua kalian. Coba. Bayangkan kita di Indonesia, ya, dijajah Belanda. Lalu kita terusir Indonesia, lalu kita minta perlindungan ke negara tetangga. Lalu kita diusir juga. Apa perasaan Anda? Ya, kalau memang di antara mereka ada yang bandel, itulah namanya manusia. Ada oknum di sana. Jangan karena kesalahan segelintir orang, Rohingya, lalu Anda lempiaskan kepada orang-orang tidak bersalah lainnya. Kita harus objektif. Siapa bersalah, kita hukum. Jangan yang bersalah, Anda hukum yang tidak bersalah juga. Itu di mana logikanya? Jangan seperti orang kafir. Yang salah, bapaknya, anaknya, Anda bantai. Anda usir. Jangan begitu. Objektiflah dalam berpikir. Mahasiswa itu cerdas harusnya. Tapi mereka tuh kenapa mereka sumbu pendek, guys. Kalau ada orang yang bersalah, hukum yang bersalah. Jangan anak-anak wanita jadi korban. Saya, guys, ya, kalau mampu saya tampung semua. Kalau saya mampu saya tampung semua. Demi Allah, saya tampung semua kalau saya mampu. Tapi sayangnya saya tidak mampu. Allah belum kasih saya rezeki. Saya heran dengan mahasiswa dan orang-orang komen di bawah, ya. Kemana hati nurani kalian? Perasaan kalian? Sudahkah mati perasaan hati kalian di negeri ini? Ini, guys, ingat kata Nabi, ya. Di akhir zaman, ya, yang benar akan disalah-salahkan. Yang salah akan dibenar-benarkan. Ini yang terjadi sekarang. Orang yang faktanya jelas-jelas dibantai, diusir dari wilayahnya, lalu mereka minta bantuan kepada saudara-saudaranya muslim lainnya, lalu mereka melakukan sama seperti orang-orang yang telah mengusir mereka dari wilayahnya. Ini akhir zaman, guys. Akhir zaman. Dan saya nggak heran, ketika saya baca banyak sekali yang mendukung mahasiswa, melakukan itu saya nggak heran. Inilah akhir zaman. Bahkan melakukan itu adalah orang-orang Islam sendiri. Ini akhir zaman. Seperti yang dikatakan Ustaz Resiau, ya, kita itu masalah datangnya bukan dari orang-orang non-muslim, tapi dari kita sendiri, internal. Seperti Ustaz Resiau dan Ustaz lainnya, di mana mereka mengadakan pengajian, dibubarkan bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Ini yang terjadi sekarang. Ketika ada saudara muslim kita yang teraniaya, dibantai, diusir dari wilayahnya, minta bantuan pada saudara muslim lainnya, mereka menerima perlakuan yang sama. Apa bedanya kita dengan para orang bengis di Myanmar? Apa bedanya kita? Tidak akan Anda pernah bertanya kepada hati-hati Anda, apa bedanya kita dengan para Myanmar itu, guys? Rezim militer Myanmar, apa bedanya kita? Bedanya kita belum memantai mereka, ya, tapi kita sama kelakuannya, mengusir orang-orang yang sedang menderita, yang sedang butuh pertolongan. Maka saya mengatakan bahwa trik kemanusiaan di negeri ini, hati dan perasaan kita sudah mati. Anda bayangkan Pak Anies Baswedan, dia lebih cerdas, ya, daripada Anda semua.
Apa nih dia katakan? Ini adalah masalah kemanusiaan. Orang terusir dari wilayahnya, jelas dibantai. Anda lihatlah, ya, bagaimana yang mereka alami di Myanmar sana, dibantai. Bukan hanya mereka. Anda bayangkan ya, kalau ini masalahnya ada pada mereka, harusnya tidak ada perlawanan terhadap rezim militer Myanmar. Anda nggak lihat warga Myanmar melawan balik rezim militer Myanmar? Ya nggak lihat. Betapa kejamnya rezim militer Myanmar. Bukan hanya mereka, rakyat Myanmar pun melawan. Mereka tahu betapa kejamnya rezim militer Myanmar. Anda bayangkan itu coba. Kalau ini hanya menimpa Rohingya, kita mungkin Anda bisa berpikir demikian. Oh, ini mereka jahat. Tapi faktanya tidak. Semua rakyat Myanmar melawan rezim militer Myanmar. Di situ ada tulisannya bagi mahasiswa internasional bisa melihat. Anda menerima pendidikan tinggi. Saya saja yang cuma teman SMA masih punya hati dan perasaan, masih punya logika. Apa mungkin orang-orang seperti ini akan menjajah kita nanti ke depannya? Apa mungkin? Logika Anda kemana? Anda lihat Eropa sekarang. Ya. Eropa itu, Amerika itu penuh dengan, terutama Eropa, penuh dengan imigran dari Muslim, dari Timur Tengah, dari Suriah. Ramai itu diterima oleh Eropa. Udah lebih lama daripada kita. Ada nggak mereka memberontak sampai sekarang? Padahal itu adalah mereka itu adalah beda agama. Kita satu agama. Anda bayangkan coba. Apa yang dilakukan orang Suriah di Eropa? Mereka dakwakan Islam. Sehingga banyak orang Eropa yang menjadi mualaf oleh para imigran ini. Anda bayangkan coba. Betapa mereka itu sangat bermanfaat bagi Islam. Mereka mendakwakan Islam di Eropa sana. Dan mereka tidak pernah sampai sekarang terbukti melakukan penjajahan atau kudeta terhadap Eropa. Ini kita sama Muslim. Mereka coba dituduh mereka adalah nanti akan menjajah kita. Anda bayangkan coba logikanya. Bagaimana nanti kalau mereka kuat, guys? Sekuat-kuat mereka, kita lebih kuat. Mereka hanya satu suku, Rohingya. Kita punya banyak suku. Ada Batak, Melayu, Jawa, Minang, Aceh. Apa kita sama mereka coba? Anda ini berlebihan ya. Anda ini seakan tahu masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang kita pastikan sekarang ada masalah kemanusiaan, penderitaan, tangisan dari warga Muslim Rohingya, tangisan wanita dan anak-anak. Itu fakta sekarang. Jangan Anda sok tahu tentang masa depan. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Gak ada yang tahu. Bukan Anda, bukan saya, bukan kita semua. Lihat yang di depan Anda. Jangan lihat ke depan. Ya. Jangan lihat sesuatu yang belum terjadi. Boleh waspada. Tapi jangan begitu juga. Anda bandingkan coba dengan Tiongkok yang masuk Indonesia. Yang jelas-jelas dia tuh mengambil sumber daya Indonesia. Itu jelas-jelas itu. Kenapa itu yang Anda serang sana? Yang Anda usir. Hei mahasiswa yang mengusir para kaum muslimin minoritas Rohingya, wanita anak-anak. Kenapa Anda tidak usir itu? Ya, TKA Tiongkok itu yang jelas-jelas mengambil sumber daya kita, bahkan jelas-jelas menimbulkan kematian bagi pekerja kita di Sulawesi sana. Kenapa itu yang Anda usir? Kenapa namanya hanya orang-orang yang lemah? Ini orang-orang lemah. Itu Tiongkok itu kuat. Mereka bisa mengatur negara kita. Ya, masuk investasi dan tenaga kerja kita. Mau nggak? Mau nggak kita nggak mau. Itu kata Tiongkok.
Lalu kita pemerintah kita tunduk. Kenapa itu yang Anda usir? Memang ada jago, memang ada tuh hebat, pintar. Kenapa itu Anda usir? Saya mau lihat adanya mahasiswa yang berani. Jangan hanya berani kepada anak kecil, wanita, orang-orang lemah yang jelas memang terusir negaranya, dibantai, diusir. Kalau memang hebat, kuat, berani, cerdas, usir itu TK Tiongkok sana. Saya sama investornya. Usir itu. Mereka ada seorang orang kuat. Bahkan badannya kayak tentara. Laki-laki semua lagi bahkan. Mengeruk sumber daya kita dan memperkaya negeri Tiongkok. Itu yang harus Anda usir. Jadi kalau Anda mengusir orang-orang ini, itu dulu yang Anda usir. Saya dukung. Tapi tidak. Ternyata mahasiswa kita hanya berani kepada wanita dan anak. Pada orang-orang yang terzolimi, pada orang lemah. Ini sangat memalukan. Bahkan ada orang yang lagi sholat, ya, tidak datangin, guys. Ini di mana agama kalian, di mana? Apakah Nabi pernah mengajarkan hal itu? Pernah. Untuk tidak rasis? Pernah. Mentang-mentang tidak satu suku sama kita, mentang-mentang tidak sebangsa? Pernah Nabi mengajarkan seperti itu? Pernah nggak? Nabi saja ketika menaklukkan Mekah, ya, itu tidak pernah mengusir satupun kaum kafir Quraisy. Dibiarkan tinggal di situ. Karena mereka telah melakukan kerusakan. Jelas-jelas telah menjajah kaum muslimin sebelumnya. Kaum kafir Quraisy. Coba, Nabi mau dibunuh. Pengikutnya dibunuh. Kaum muslimin di Mekah dibunuh, dibantai, diusir dari Mekah, pindah ke Madinah. Lalu ketika Nabi kembali melakukan Mekah, pernah kan Nabi mengusir orang kafir Quraisy ini? Tidak pernah. Itu jelas-jelas telah melakukan kejahatan, kerusakan sebelumnya. Ini mereka, gimana mereka? Hanya oknum. Gara-gara oknum segelintir, Anda melakukan yang lain sama. Ini tidak adil, guys. Gimana rasa keadilan kalian, wahai para mahasiswa? Saya salut ketika kalian itu berjuang untuk menjatuhkan rezim yang korup ini, yang tidak berpihak pada kecil. Tapi saya kecewa dengan hal ini. Kecewa saya, benar, kecewa. Saya kecewa dengan orang-orang yang bahkan menuduh mereka ini akan menjajah kita ke depannya. Emangnya kalian Tuhan? Kalian tahu apa yang kita ke depan? Faktanya mereka ini lemah. Lihat betapa lemahnya mereka. Mereka lakukan apa? Hanya bisa menangis. Wanita dan anak bisa apa, guys? Bisa apa mereka, guys? Coba bayangkan coba. Laki-laki bisa apa? Coba bayangkan coba. Anda bayangkan ya. Anda semua, ya. Bayangkan posisi mereka. Misalnya rezim ini melakukan Anda semua sama rezim militer Myanmar melakukan mereka dan rakyat Myanmar lainnya. Lalu karena Anda dibantai di Indonesia ini, Anda lari ke negeri tetangga yang Muslim, lalu Anda dilakukan seperti ini. Apa yang Anda bisa lakukan? Menangis. Menangis, guys. Kenapa lagi coba? Tapi siapa lagi? Anda laki-laki, Anda mencoba untuk menjajah. Wanita Anda dibantai, anak-anak dibantai. Mungkin tidak melakukan itu? Tidak mungkin, guys. Karena kan Rohingya ini nggak punya hati, ada duga gitu kan? Ini kan masuk akal, guys. Saya bawa anak istri saya, anak-anak saya tidak berani macam-macam. Tidak berani saya. Karena kalau saya macam-macam, anak istri saya yang kena akibatnya. Nggak masuk akal, guys. Nggak masuk akal. Makanya saya sampaikan ya, ini mahasiswa juga perlu pelajaran etika, pelajaran moral. Jangan-jangan mahasiswa kita sebagian sudah kena revolusi mentalnya rezim ini. Sehingga mereka mental ini. Menuduh-nuduh, memfitnah orang, menjajah. Pada dasar mereka adalah orang terjajah. Faktanya mereka terjajah di negerinya. Bahkan yang lain itu melakukan perlawanan terhadap rezim militer Myanmar. Bukti bahwa begitu kejam dan bengisnya rezim itu. Bahkan rakyatnya yang bukan Rohingya pun melawan. Lihatlah Myanmar sana. Pergilah ke sana. Anda akan lihat bagaimana perlawanan rakyat Myanmar melawan rezim militer Myanmar.
Anda akan sadar betapa kejamnya rezim militer Myanmar. Anda kalau di badan musik mereka, Anda juga akan lari. Pasti Anda akan lari. Ya. Anda akan lari dari negeri ini. Anda belum pernah merasakan kejamnya. Anda lihat di Suriah sana, ya. Bukan hanya Rohingya, Suriah itu juga kabur ke Eropa. Kalau hanya Rohingya yang kabur, ya, Anda bisa mungkin mengatakan itu. Oh, Rohingya ini penakut, pengecut. Bukan hanya Rohingya, orang Muslim Timur Tengah juga kabur ke Eropa. Kalau orang yang ngomong itu adalah orang yang memang pernah mengalami ini, saya angkat topi, karena benar. Anda tidak pernah mengalami yang mereka rasakan. Anda ngomong itu, apa kabar dunia? Apa kabar Anda? Orang yang berhak ngomong itu adalah orang yang betul-betul pernah mengalami apa yang mereka alami. Ya, kalau tidak pernah mengalami, jangan Anda tuh nuduh-nuduh, jangan Anda tuh berhalusinasi. Lihat fakta di bawah mata kalian, wahai mahasiswa. Lihat faktanya. Fakta yang sadis di bawah mata kita adalah anak-anak dan wanita yang menangis. Ya, memang ada oknum Rohingya yang nakal, yang bandel. Kan apa salahnya mereka semua? Yang salah oknum, Anda salahkan semua. Di mana rasa keadilan kalian? Di mana? Makanya saya katakan memang udah hati dan perasaan memang sudah mati di negeri ini. Negeri ini sudah mengidap penyakit kemanusiaan fobia, guys. Sudah mengidap itu. Mereka bahkan tega menuduh orang-orang yang mengalami bencana kemanusiaan dituduh akan menjajah kita suatu hari kelak. Ini sangat memalukan, guys. Sangat miris. Dan saya nggak heran sebenarnya. Kenapa? Inilah akhir zaman. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ini akhir zaman. Akhir zaman memang telah tiba. Nabi memang benar mengatakan bahwa akhir zaman itu memang sudah dekat, dan ini buktinya. Orang-orang sudah kehilangan hati, perasaan, akal, dan kemanusiaan. Dari kemanusiaan. Save Rohingya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.